Halo teman-teman Fit Golfers, kembali lagi di channel Swing and Live. Beberapa minggu yang lalu, gue sempat upload reels ke Instagram yang ngebahas tentang pola latihan yang gue kasih nama 4 sehat 5 sempurna. Di video ini, gue mau ngebahas lebih lanjut tentang pola latihan ini karena di reels jelas waktunya nggak cukup karena cuma dikasih waktu 1 menit. Tonton terus sampai akhir, dan sebagai disclaimer, gue belum menjadi personal trainer profesional. Tapi gue ada pengalaman bodybuilding, fitness, nge-gym, kurang lebih 8 tahun. Jadi jangan jadikan video ini sebagai patokan, tapi jadikan video ini sebagai sumber inspirasi dan video gue sharing ilmu. Oke, sebelum kita mulai, kita perlu bahas dulu nih, ini video buat siapa sebetulnya? Yang pertama, video ini itu bisa berguna buat teman-teman yang merasa permainan golfnya itu stuck. Udah main bertahun-tahun, udah sering latihan, tapi mainnya gitu-gitu aja. Nah, barangkali dengan latihan fisik, teman-teman bisa mencapai level permainan golf yang lebih tinggi. Atau bisa juga buat teman-teman yang jarang main golf tapi sebetulnya suka main. Seperti misalkan ada teman-teman yang cuma bisa main sebulan sekali pas weekend. Atau teman-teman yang latihan cuma bisa seminggu sekali pergi driving atau 2 minggu sekali. Nah, latihan-latihan ini itu bisa membantu teman-teman untuk punya tubuh yang fit supaya nanti ketika main, badan kita itu nggak kaget dan kita badannya siap. Nah, jadi ada 4 aspek latihan yang bisa kita lakukan untuk membuat tubuh yang ideal untuk main golf. Ada 4. Yang pertama adalah cardiovascular training atau biasanya juga disebut dengan conditioning training. Yang kedua, strength training. Yang ketiga, core training. Dan yang keempat, flexibility training. Sejujurnya ini bukan cuma buat golf aja sih, untuk olahraga-olahraga lain juga pasti akan pakai 4 aspek ini. Cuman mungkin metode latihannya yang sedikit berbeda. Ya, kita mulai dari bahas urutannya dulu. Kenapa gue sebut kardio pertama? Karena ini adalah latihan yang gue rekomen, yang gue sarankan setelah pemanasan. Karena biasanya kardio itu butuh tenaga yang lebih banyak. Dia butuh banyak gerakan yang dinamis, yang semua badan gerak. Dan ini butuh lebih banyak tenaga. Yang kedua adalah strength training. Atau juga bisa core training. Tergantung teman-teman fit golfers fokusnya mau kemana. Mau core training dulu boleh, mau strength training dulu boleh. Yang keempat adalah flexibility training. Kenapa ini yang terakhir? Karena flexibility training itu cenderung latihannya lebih statis, lebih kalem, lebih tenang. Nah, itu juga berguna untuk pendinginan. Nah, ada beberapa aspek yang teman-teman mesti tahu nih. Yang pertama adalah core itu bukan abs, tapi abs adalah bagian dari core. Core itu bukan cuma six pack ini doang, karena ada otot-otot lain di core ini. Contohnya ada obliques, atau bisa juga kita sebut dengan love handles. Nah, untuk punya core yang kuat, kita nggak perlu punya six pack abs. Tapi, orang-orang yang punya six pack abs udah jelas core-nya kuat, karena udah jelas dia latihannya. Cuman yang perlu kita ingat adalah, untuk kuat main golf, kita nggak perlu six pack abs juga kan. Tapi kalau teman-teman mau latihan harus punya six pack abs, nggak apa-apa, boleh juga, lebih bagus. Nah, yang kedua, untuk strength training ini kita bisa pakai alat bantu seperti resistance band yang cocok untuk teman-teman yang latihan di rumah. Atau dumbbell juga bisa. Kalau ada barbell di rumah lebih bagus. Dan biasanya ini tuh ada 3 jenis target untuk latihan strength training. Yang pertama adalah strength, yang kedua fat loss, yang ketiga ini muscle mass. Di antara 3 ini, gue menyarankan untuk fokus ke strength training aja dulu. Gak perlu sampai ke muscle mass. Untuk golf, gue saranin fokus ke strength training aja. Untuk fat loss juga boleh, dan gue rasa sih kita nggak perlu sampai muscle mass, kita nggak perlu sampai kelihatan gede banget. Dan jujur aja, untuk jadi gede itu susah. Jadi makanya kita fokus ke strength training aja. Yang ketiga, flexibility training ini juga cocok buat teman-teman fit golfers yang lebih senior, yang badannya udah nggak sekuat atau selentur teman-teman fit golfers yang lebih muda. Dan juga ini cocok buat teman-teman yang punya sejarah cedera. Daripada kita fokus ke cardio atau strength training, kadang kita lebih bagus untuk fokus ke sembuhin badan kita dulu. Keempat, cardio ini sebetulnya banyak alternatifnya. Bisa lari, bisa skipping, atau sepeda, berenang pun juga bisa, tergantung minat teman-teman dan kesediaan waktu yang teman-teman juga. Karena kan nggak mungkin teman-teman olahraga main golf doang, pasti ada minat-minat yang lain lagi. Nah, berikutnya kita akan bahas berapa jenis latihan sih dan berapa set yang bagus untuk latihan di rumah ini. Ini kembali lagi ke fokus teman-teman sendiri. Seberapa banyak waktu yang teman-teman punya untuk latihan. Gampangnya sih,
Tiap exercise itu sediain 2 jenis latihan. Dan masing-masing latihan itu paling nggak 3 set atau 4 set. Tapi ini nggak harus sama persis sama yang ada di Reels kemarin. Seperti contoh, misalkan ada teman-teman fit golfers yang mau fokus ke strength training, tapi nggak punya banyak waktu untuk latihan. Teman-teman bisa coba dengan satu jenis latihan cardio, 2 jenis latihan strength training, kemudian diikuti satu latihan core, dan yang terakhir satu latihan flexibility. Nah, ini tergantung lah, atau juga mungkin kalau misalkan ada yang mau lebih fokus ke fat loss, bisa mungkin 2 jenis cardio, 2 jenis strength training, terus satu core dan satu flexibility. Tergantung, nggak harus sama persis. Atau juga bisa contohnya pagi baru bangun tidur itu latihan cardio sama strength training. Terus malamnya latihan core sama flexibility. Bisa juga, tergantung. Yang penting adalah tetap ingat 4 aspek ini, karena ini yang akan membangun tubuh yang sehat untuk main golf. Nah, biasanya satu latihan itu kan ada bisa 2 set atau 3 set. Lebih bagus lagi kalau bisa 4 set. Dan standarnya itu repetisinya 10-12 kali. Kenapa 10-12 kali? Itu nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi gampangnya itu adalah hitungnya 10-12 kali. Ada beberapa latihan yang nggak bisa dihitung pakai repetisi seperti planks. Biasanya kita hitung pakai waktu, bisa 30 detik atau 1 menit. Atau juga ada yang perlu diingat adalah ada beberapa latihan yang unilateral kayak lunges atau alternating dumbbell curl, alternating cross lah, kadang kita nggak pakai dumbbell kan. Contohnya kan kita pasti satu-satu kan, angkat 1, nah itu dihitung 1 repetisi itu ketika dua-duanya udah selesai. Ketika kiri kanan kelar baru hitung 1, bukan 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena nanti jadinya itu nggak balance. Kalau katakan kita kan satu repetisi itu 12 kali. Terus kita hitung 1, 2, 3. Nanti itu jadi kehitungnya itu satu lengan cuma dapat 6 repetisi. Makanya kita biasa itu hitungnya itu setelah dua-duanya komplit, baru dihitung sebagai satu repetisi. Nah, total repetisi sih terserah. Bisa, kalau teman-teman merasa nyaman untuk 6 repetisi, samain untuk semua latihan 6 repetisi dulu, sampai nanti punya kekuatan yang cukup sampai 12 kali repetisi. Nah, kemudian kita itu latihan harus balance. Untuk teman-teman yang pakai tangan yang dominan tangan kanan, kita kan pasti swing golf pakai tangan kiri. Lead arm-nya itu pakai tangan kiri. Nah, bukan berarti kita itu cuma latihan tangan kiri aja. Tangan kanan juga perlu dilatih. Karena kalau badan kita itu nggak seimbang, kalau badan kita itu imbalance, tenaga yang kita hasilkan juga nggak akan maksimal. Meskipun kita cuma pakai tangan kiri saat main golf, tapi kan kita main golf juga nggak setiap saat. Kadang tenaga kita dipakai untuk hal-hal lainnya. Makanya kita harus latihan balance. Kalau kiri latihan, kanan juga ikut latihan. Jadi itu tadi 4 aspek untuk latihan. Nah, untuk yang kelimanya ini, tadi kan namanya 4 sehat 5 sempurna. Ini adalah diet. Nah, untuk diet ini sebetulnya susah untuk dibahas sendiri, karena ini panjang sekali bahasannya. Cuman ini, intinya satu. Yang kayak waktu gue bilang di Reels kemarin, you are what you eat. Kalau kita makanannya sehat, tubuh kita pasti akan lebih sehat. Tapi nggak ada salahnya juga kita makan makanan yang enak, yang kadang-kadang ya itu notabene nggak sehat. Kayak contoh, gue suka makan fast food, gue suka makan junk food, karena enak. Selama dalam batas yang wajar. Dan jujur, kita kalau masih level amatir untuk main golf, kita nggak perlu punya badan yang bagus banget. Selama kita bisa enjoy main golf, itu udah cukup. Intinya itu, kita enjoy main golf. Kalau badan kita nggak sehat, ya gimana kita bisa enjoy main golf? Kalau badan kita nggak kuat, kita sering frustasi sendiri, ya kita nggak enjoy. Ya kan? Gue sendiri tipe orang yang lebih ke arah live to eat, bukan eat to live. Dimana ya gue seneng makan-makan apa aja, ya gue mau makan aja gitu. Waktu gue kuliah dulu gue sempet obsesi, gue pengen punya 6-pack abs. Gue latihan mati-matian, dan jujur gue nggak suka prosesnya. Karena ketika dalam proses gue dapat 6-pack abs, itu ada banyak banget yang harus gue perhitungkan. Gue boleh makan ini nggak ya, boleh makan itu nggak ya. Jujur gue pusing. Gue lebih prefer untuk makan makanan yang gue suka aja. Beda dengan latihan-latihan yang bisa kita lakukan sendiri. Untuk diet ini, itu nggak bisa kita dapat di gym atau tipe-tipe latihan. Itu semua latihan di dapur. Tapi ingat, yang penting adalah kita enjoy. Dan yang kedua adalah you are what you eat. Jadi kalau kita makan sehat, badan kita pasti sehat. Selama kita bisa enjoy main golf, why not? Just do what you like. Oke, sampai sini dulu videonya. Like, comment, dan subscribe.
Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di komen, nanti kita akan sharing ilmu bareng-bareng.